Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Saro, peserta Latsar CPNS Angkatan 23 Kelompok 2. Saya akan membuat learning journal agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang diampu oleh Bapak Asep Supriyatna SPMM. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam agenda 3 ini, kita mempelajari 3 modul, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. Dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Di dalam manajemen ASN ada yang namanya sistem merit. Sistem merit adalah pengelolaan ASN untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Yang kedua adalah pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan publik ada 12. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, kejelasan. 3. Kepastian waktu. 4. Akurasi. 5. Keamanan. 6. Tanggung jawab. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. 8. Kemudahan akses. 9. Kedisiplinan. 10. Kesopanan. 11. Keramahan. 12. Kenyamanan. Yang ketiga adalah Whole of Government atau WOG, yaitu sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan inteligensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Cara pendekatan WOG: 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. Dan 4. Koalisi sosial. Selanjutnya, tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG. 1. Kapasitas SDM dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. 3. Kepemimpinan. Pada hari pertama, kami melakukan kegiatan sinkronus agenda 3, yaitu pada hari Jumat 10 September 2021. Kami melakukan Zoom meeting dari pukul 7.30 sampai 8.30. Di sini, Bapak Tutor mengulang dan mereview materi tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Setelah melakukan kegiatan sinkronus, kami melakukan kegiatan asinkronus, yaitu mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya adalah menganalisis isu manajemen ASN di instansi masing-masing. Dan tugas kelompoknya adalah membuat video role play tentang bad and best practice di sekolah.
Pada hari kedua, kami mengerjakan tugas individu membuat analisis isu WOG dan pelayanan publik di instansi masing-masing. Selanjutnya, kami mengerjakan tugas kelompok dengan melakukan Zoom meeting bersama untuk menganalisis kasus yang kami dapatkan dari beberapa video dan artikel tentang pelaksanaan manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG di Indonesia. Nah, pada hari ketiga ini atau hari terakhir kami juga melakukan Zoom meeting pada pukul 9.30 sampai 11.00 bersama Bapak Tutor, membahas tentang tugas-tugas yang telah kami kerjakan dan yang akan dikerjakan pada hari ketiga, yaitu membuat learning journal dan analisis core issue. Dalam mengerjakan tugas individu dan kelompok, kami tidak mengalami kesulitan karena kami mengerjakan tugas dengan kompak dan bekerja sama dengan baik. Sekian learning journal dari saya, semoga Bapak berkenan dengan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.